Sudah masak ya gulai ikan kakap kita. Rasanya nih enak banget, saya udah nyobain, pas banget dan seger banget dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, puasa kita hampir berakhir ya guys. Dan sebentar lagi kita mau lebaran. Nah, apa hubungannya ya dengan menu kali ini? Nah, menu ini enak banget dibuat untuk berbuka puasa atau ketika nanti untuk lebaran. Nah, kali ini kita mau bikin apa ya? Kita mau bikin gulai ikan kakap. Nah, ini udah kita punya ikan kakap putih, udah dikasih garam, kemudian perasan jeruk, dan sedikit bawang putih. Udah kita marinasi ya guys. Nah, kemudian kentang. Ini kebetulan saya punya kentang kecil-kecil, jadi saya potong dua aja. Kemudian juga ada tempe. Nah, bumbunya ini bawang merah kita bisa pakai 10 sampai 13 siung. Kebetulan saya tuh biasanya suka pakai bawang merah yang gede, jadi yang kecil-kecil saya tinggalin gitu ya. Nah, nanti takut busuk, akhirnya ini saya banyak pakai yang kecil-kecil. Jadi ini sekitar 10 sampai 13 siung bawang merah, kemudian 4 sampai 5 siung bawang putih, kemudian 1 buah kemiri, jahe sedikit. Kemudian ini cabai rawit merah, nanti sebagian akan di blend dan sebagian lagi akan dimasukkan bulat-bulat gitu ya. Nah, karena saya nggak punya cabai merah keriting, saya punya cabai kering, saya masukkan sedikit cabai kering. Kemudian kita butuh juga asam kandis ya. Ini biasanya bisa 1 sampai 2 karena saya punya kecil-kecil ya, saya ambilnya beberapa ya, mungkin sekitar 4 ini kecil-kecil sudah hancur ya. Kemudian juga ada lengkuas sekitar 1 sampai 1,5 ruas ibu jari ya. Kemudian ini ada serai. Nah, serai ini nanti juga akan digeprek boleh atau diiris sedikit boleh, 1 sampai 2 batang serai. Kemudian ada daun salam 1 sampai 2 lembar. Nah, ini daun jeruk ya, 1 atau 2 lembar boleh, 1 aja di kuasa pakainya. Nah, kemudian jangan lupa tambahkan sedikit nanti ketumbar, kunyit, kemudian merica bubuk, garam, dan tentunya kita butuh santan. Nah, di sini saya pakai 2 bungkus santan instan. Oke, kita mulai ya guys. Selanjutnya semua bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, sebagian kita tinggalkan untuk nanti kita masukkan bulat-bulat. Kemudian cabai kering, jahe, dan kemiri kita blend ya guys. Selanjutnya kita masukkan santan 2 buah ke dalam wajan ya guys. Masukkan semua bumbu yang udah kita blend tadi ya guys. Jangan lupa kita masukkan air, tapi jangan terlalu banyak ya guys. Kita sesuaikan dengan isiannya, ikan, kemudian ada tempe, ada kentang. Jadi kita pakai kurang lebih 300 ml air ya. Kita hidupkan kompor. Kita buat kalau pada kompor listrik itu di sini ya hotpot ya guys. Nah, gitu. Apinya api sedang aja dulu. Karena kita takut nanti santannya pecah, jadi jangan langsung api besar gitu ya. Nah, jangan lupa diaduk. Aduk dan kita masukkan daun-daunannya. Tadi ada serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam, dan asam kandis nanti aja. Masukkan garam sedikit, lada putih, kemudian kunyit untuk mempercantik ya guys, ini biar bagus. Kemudian sedikit ketumbar, sedikit aja, buat 1 lembar. Diaduk terus ya guys supaya santannya nggak pecah gitu, tidak menggumpal gitu ya. Nah, diaduk terus sampai nanti santannya mendidih, baru kita masukkan kentang keluar, karena kentang lebih keras dibanding tempe dan ikan. Kunyit boleh dimasukkan ya guys, karena ciri khasnya gulai ikan padang itu pakai daun kunyit, tapi saya di sini nggak punya daun kunyit guys ya, karena saya tinggal di daerah Jawa dan di sini tidak terbiasa orangnya masak pakai daun kunyit, sehingga nggak ada yang jual. Ini sedikit lagi mendidih, kita bisa nanti masukkan kentang ya guys. Santan kelapa murni, nah itu bisa pakai setengah sampai satu lah ya, satu yang sedang ya, jangan terlalu besar. Kalau setengah rasanya kurang juga ya. Tapi karena saya pakai santan instan, saya pakai 2. Karena kalau satu itu kalau masaknya dikit bisa, tapi kalau rasanya isinya agak banyak nanti malah encer gitu santan. Ini sedang ini ya, kekentalannya ini sedang santannya. Nah, itu sudah mulai berbuih ya guys, sudah mulai mendidih.
Guys, kita bisa masukkan kentang dulu. Terus sampai nanti kentangnya agak setengah matang baru kita masukkan tempe ya guys. Masukkan asam kandisnya guys, supaya nanti ada rasa asam di gulainya. Jadi kita tidak pakai asam yang lain, kali ini kita pakai asam kandis. Kalau punya asam belimbing, wah itu lebih enak lagi guys untuk gulai ikan. Tapi karena saya nggak punya, saya pakai asam kandis aja juga oke ya. Masukkan semua tempe ya guys, dan jangan lupa untuk diaduk lagi. Wow, ini enak ini ya, lezat banget. Ini kalau dimasak dengan matang, dengan sempurna, jadi kalau yang santannya itu sampai matang banget itu setidaknya santannya kurang sepertiga ya dari sebelum kita masak ya. Nah itu insya Allah sampai sahur itu tahan guys. Nah, karena santannya tidak dimasak sebentar, tapi kalau orang Padang bilang itu sudah sampai berminyak gitu ya, minyak gitu ya istilahnya. Itu karena masaknya sudah agak lama sehingga itu tahan lama. Kan ikannya guys itu sudah mendidih banget ya, dan sudah agak lama dari kita memasukkan tempe tadi. Nah, ini saya pakai 1 ekor ikan kakap putih. Nah, jadi isinya pas ya santannya ya. Ikannya 1 ekor. Kemudian ini tadi kentang kurang lebih 4-5 kalau mau yang besar karena kecil-kecil tadi ya. Kemudian tempe 1 papan gitu ya. Nah, ini pas banget. Nah, ini kita tinggal aduk-aduk bentar aja terus ditinggal juga nggak apa-apa. Oke. Karena nanti ikannya bisa hancur. Jadi kita aduk sesekali saja di bagian-bagian yang tidak ada ikannya supaya dagingnya tidak hancur ya guys. Wah, ini tidak lama, jadi untuk masak ikannya tidak lama. Nanti akan terlihat setelah daging ikannya sudah matang atau tempenya juga sudah matang. Kalau kentangnya ini sudah setengah matang ya guys, sudah sedikit lagi. Jadi insya Allah nanti mereka akan matang secara bersama. Wow, ini lezat sekali guys. Jangan lupa kita masukkan cabai rawit merah ya guys. Nah, ini sedikit lagi ini matang guys. Warna lebih cantik ya, dengan ada merah-merah dari si cabai rawitnya. Nah, tuh kelihatan ya ikannya udah matang. Sedikit lagi aja kita matikan kompor. Matang ya guys, udah kelihatan ya ikannya udah matang, kita matikan kompor. Nah, ini tinggal kita plating. Sudah masak ya gulai ikan kakap kita. Rasanya nih enak banget, saya udah nyobain, pas banget dan seger banget dimakan buat berbuka puasa maupun sahur. Buat lebaran juga enak ini ya guys. Oke, sampai di sini dulu, silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.